Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul 13 Trait Tersembunyi. Manhwa ini baru cerot kemarin. Cerita dimulai dengan menunjukkan sebuah pemandangan gurun pasir. Terlihat ada beberapa orang yang sedang berjuang dengan keras dan seekor monster di belakang mereka. Lalu di tengah-tengah gurun pasir yang panas, sang MC membunuh salah satu dari orang-orang tersebut. Setelah menusuknya dengan pedangnya, MC mencabut pedang itu dari leher musuhnya. Saat dia membunuh orang itu, teman-teman musuhnya memperhatikannya, tapi MC sudah terlihat sangat kelelahan. Dan melihatnya tidak berdaya seperti itu, musuhnya datang bersama-sama untuk membunuhnya. MC sendiri saat ini hanya diam saja. Dia merasa jantung yang ingin meledak, dan setiap tarikan napas yang panas terasa seolah pisau yang digoreskan ke dalam langit-langit tenggorokan. Dia saat ini sudah berlumuran darah, dan juga darah terus menetes dari kepalanya. Saat dia sedang melamun seperti itu, musuh-musuhnya datang menyerbu. Tapi ketika dia sedang bertanya-tanya di mana dirinya saat ini, dia tiba-tiba menggenggam pedangnya dengan erat. Dan saat itulah ke-13 hidden trait miliknya mulai aktif. Satu persatu notifikasi yang memberitahu trait miliknya aktif bermunculan. Dan setelah semuanya aktif, MC langsung mengamuk membunuh musuh yang datang kepadanya. Dia akhirnya sadar jika ini adalah kenyataan baginya. Beberapa saat sebelumnya, sebelum MC memasuki gurun pasir tandus, di rumahnya banyak sekali bekas minuman dan makanan berserakan. Dia juga saat ini sedang duduk menatap layar monitor. Di layar itu terlihat ada sebuah karakter game yang mati. Dia kemudian langsung mengeluh karena karakternya mati begitu saja. Nama pria ini adalah Park Hyun Myung. Orang tuanya memberikan nama itu dengan harapan agar pria ini bisa hidup dengan bijak. Tapi sayangnya, kesehariannya tidak bisa disebut seperti itu. Dia saat ini sedang menatap keluar jendela. Dia baru saja keluar dari pekerjaannya beberapa bulan yang lalu, dan selama ini mengurung diri di kamar seperti pecandu game. Dia kemudian kembali melamun dan menatap monitornya. Ini adalah tahun kelimanya dia memainkan game yang sama. Game yang selama ini dia mainkan adalah game yang bernama Pangenia. Game yang sempat booming 5 tahun yang lalu. Siapapun yang menyelesaikan game ini akan dikabulkan satu permintaannya. Itulah kalimat clickbait dari saat game ini dirilis. Dan akibat ucapan itu, seluruh gamer tertarik karena mengenal ini adalah game bagus. Kemudian merasa stuck dan membuat mereka semua berhenti. 5 tahun sudah berlalu, tapi game ini masih belum berhasil diselesaikan siapa-siapa. Basis playernya juga berangsur-angsur menghilang, dan jumlah puncak pemainnya sekarang hanya satu, Park Hyun Myung saja. Dia bertahan selama ini untuk mencoba menyelesaikan game ini. Pangenia disebut oleh orang sebagai game gila. Berbagai bos yang membuat pemain bertanya apa menyelesaikan semua ini bukan hal yang mustahil. Para ahli yang mendadak berkhianat tanpa tahu sebabnya. Dan di atas semua itu, berbagai named NPC yang akan memburu player jika sudah terpasang sebagai bounty. Tapi satu hal yang paling menyebalkan dari game ini adalah saat karakter mati, semua yang dibawa karakter akan langsung menghilang. Begitu mati, player harus memulai game dari nol. Memang game yang tidak waras, dan tingkat kesulitan yang gila inilah sebabnya popularitasnya yang singkat lenyap dalam sekejap mata. Park Myung Hyun saat ini berpikir dengan keras. Dia menduga ada seseorang yang secara aktif mencegah player menyelesaikan game ini. Dia juga saat ini tidak mau membuang 8 dari 15 unique item di seluruh Pangea ke dalam karakternya. Dan semua kerja keras 5 tahun yang berakhir begitu saja. Saat dia sedang memperhatikan kembali karakter itu, sebuah notifikasi muncul mengatakan karena penalti kematian karakternya akan dihapus. Dan dia mendapatkan 1.600.000 SP atau soul point. Soul point didapatkan saat karakter mati. Park Myung Hyun terkejut saat melihat jumlah soul point yang dia dapatkan. Karena ini baru pertama kalinya dia mendapatkan 1,6 juta soul point. Karena selama ini semua karakter yang sudah terhapus hanya memiliki total 80.000 soul point. Pangenia punya sistem SP. Pada dasarnya, sistem ini mengkonversi nilai karakter yang mati menjadi poin. Player bisa menginvestasikan SP ke talent apapun yang player mau saat membuat karakter.
Dan berdasarkan SP yang dimasukkan ke dalamnya, tingkat pertumbuhan karakter bisa meningkat tajam. Karakter yang pernah Myung-hyun investasikan 10.000 SP ke dalam Swordmanship tepat sebelum mati mendapatkan titel Master Swordman. Dan 10.000 SP adalah batas maksimal untuk menginvestasikan satu talent dengan potensi penuh. Lalu karena mendapatkan 1,6 juta SP, Myung-hyun merasa bisa memaksimalkan semuanya. Dia saat ini menatap layar monitor dan menggerakkan kursornya untuk membuat talent random yang maksimal. Dia tersenyum sebelum benar-benar membuat pilihan random itu. Dia berpikir untuk menikmati semua SP itu untuk pertama dan terakhir kalinya sebelum menghapus gamenya. Tapi sebelum dia melakukan pembuatan karakter random, tiba-tiba dia teringat kembali dengan masa lalunya. Dia teringat ketika dia sedang bertemu dengan pacarnya di sebuah tempat. Waktu itu seorang perempuan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Perempuan itu berkata, jika di umurnya sekarang membahas tentang prospek pernikahan jauh lebih penting. Myung-hyun terdiam ketika pacarnya mengatakan itu. Pacarnya sekali lagi mengeluhkan jika semua teman-temannya berkencan dan menikahi pria yang bekerja di pemerintahan atau pria dari perusahaan ternama. Saat pacarnya membahas tentang pekerjaan pria lain yang bekerja sebagai PNS, idaman para mertua, Myung-hyun menundukkan kepalanya. Dan saat dia melakukan itu, pacarnya langsung berdiri dan pergi meninggalkannya begitu saja. Saat pacarnya pergi dari sana, Myung-hyun benar-benar tertunduk lesu dan tidak berbicara apa-apa lagi. Dan kejadian inilah yang membuatnya menjadi seorang pecandu game. Setelah mengingat kembali kejadian yang menyakitkan, dia akhirnya memutuskan untuk berhenti memikirkannya dan memulai kembali pembuatan karakter. Dia akhirnya menekan mouse-nya dengan pasti. Saat dia melakukannya, berbagai notifikasi bermunculan. Notifikasi itu muncul secara random, hingga akhirnya semuanya terasa bersinar sangat terang. Hyun Myung terkejut karena mendapatkan notifikasi yang menyebutkan jika Hidden Piece telah diaktifkan. Sistem bahkan memberikan selamat karena Hyun Myung telah memenuhi persyaratan singularitas dan diundang ke Pangania. Hanya ketika dia sedang terkejut atas notifikasi itu, dia merasakan ada perubahan pada tubuhnya seperti tertarik ke dalam sesuatu. Kedua matanya terbuka sangat lebar. Dia juga mendengar jeritan-jeritan yang memanggilnya. Dan saat jeritan itu berteriak semakin keras, Hyun Myung menutupi telinganya karena kesakitan. Dan saat dia mencari-cari suara yang datang dari dalam kepalanya, dia tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Saat dia tidak sadarkan diri, layar monitornya tetap menyala. Kemudian, notifikasi dalam layar monitor itu mengatakan sesuatu. Wahai kau yang berdiri di dalam pusaran yang lebih terang dari cahaya, lebih gelap dari kegelapan pusaran penciptaan dan kehancuran, semoga engkau menemukan kebahagiaan di Pangenia. Notifikasi itu muncul dalam warna merah darah yang pekat. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, Hyun Myung tiba-tiba terbangun karena merasakan punggungnya dipecut oleh seseorang. Dan ketika dia melihatnya, ternyata dia berada di tempat yang berbeda. Dia terkejut saat orang yang mencabuknya tadi mengatakan jika akan membuat dirinya dijadikan pakan High Dragon jika pingsan sekali lagi. Hyun Myung terkejut saat mendengar nama High Dragon. Dan karena penasaran, dia mulai melihat sekitar. Dia sangat kaget ketika melihat makhluk bernama High Dragon berhenti di hadapannya. Tangannya mulai gemetar hebat. Tapi saat dia mulai mencoba mencerna situasinya, sebuah cambukan mendarat lagi di punggungnya. Orang itu meminta Hyun Myung untuk segera berdiri dan kembali ke posisinya semula. Hyun Myung saat itu hanya diam saja karena masih bingung dan terus mendengarkan ocehan pria tersebut. Barulah setelah beberapa saat, dia berdiri dan mengikuti barisan budak yang ada di sekitarnya. Dia juga terus melihat ke arah monster High Dragon yang pernah dia lihat di Pangenia. Dan dia juga merasa semua pemandangan di sini tampak mirip. Karena penasaran, Hyun Myung kemudian mengucapkan status window. Dan saat dia mengatakan itu, tiba-tiba saja status window muncul di hadapannya begitu saja. Dia kemudian melihat status window itu dengan wajah yang sangat serius. Dan di sana juga tertulis semua stat yang berada di nilai yang sama, 12 poin, dengan banyak talent dan hidden trait yang dia miliki. Di akhir status window, kita menyebutkan jika saat kehancuran berlanjut, batas antara Pangenia dan dunia nyata akan melemah, dan jika tingkat kehancuran mencapai 10%, retakan pertama akan terjadi.
Dia tercengang saat melihat status Window karena dia masih tidak percaya telah ditarik masuk ke dalam Pangenia itu sendiri. Dia juga kembali melihat setiap stat miliknya yang bernilai 12 karena seharusnya itu ada di antara 1 sampai 10 tergantung talent. Dia juga bahkan semakin tertarik saat melihat 13 hidden trait yang dimiliki sejak awal. Tapi ketika saat memperhatikan semua itu, dia merasakan seluruh dataran itu bergetar. Dia kemudian melihat ke asal getaran itu terjadi. Dan saat melihatnya, dia terkejut karena ada segerombolan makhluk mendatangi mereka. Seseorang di antara kelompoknya kemudian berteriak jika yang mendatangi mereka adalah pasukan Desert Queen. Desert Queen sudah melancarkan serangan dan melanggar fakta non-agresi. Salah satu di pihak Hyun Meong kemudian memerintahkan untuk membentuk formasi menyerang. Terlihat ada seorang wanita berpakaian serba hitam yang mengendarai High Dragon. Dia memasang wajah yang sangat serius dan inilah dia, Desert Queen. Ketika Hyun Meong sedang memperhatikan kedatangan Desert Queen, dia tiba-tiba menerima main quest. Main quest itu mengharuskan Hyun Meong untuk bertahan hidup. Hadiahnya bervariasi tergantung pada hasil. Dan jika gagal, penaltinya adalah kematian. Tubuhnya yang ada di dalam game maupun dunia nyata akan hancur. Saat melihat penalti kegagalan, Hyun Meong benar-benar merasa terkejut. Dan ketika dia sedang terkejut, hujan anak panah datang ke arahnya. Itu melukai dan membunuh budak-budak yang ada di sekitar. Hyun Meong sendiri saat ini masih sangat terkejut melihat kejadian yang begitu cepat. Tapi saat dia benar-benar ketakutan saat itu, salah satu hidden trait miliknya aktif. Iron Blood Warlord Heart telah diaktifkan. Trait yang muncul ketika semua talent fisik sudah di tingkat maksimal, tidak mudah lelah dan tidak terkejut pada sebagian besar ancaman. Dengan kemampuan pikiran yang mampu beradaptasi cepat dengan situasi, setelah trait itu aktif, Hyun Meong bisa berpikir jernih. Ketika pertempuran pecah di sana, dia mencari pedang di dekatnya. Jika dia mau hidup, dia harus bergerak. Saat sedang mencoba mengambil pedang itu, seorang musuh mendatangi dan mulai menghunuskan pedangnya. Beruntungnya saat ini, Hyun Meong sudah berhasil melepaskan ikatan borgolnya dan mengambil pedang yang tergeletak. Dia kemudian langsung mengalunkan pedangnya untuk melawan musuh. Dan hanya dengan sekali serang saja, dia berhasil membunuh musuhnya. Dia terlihat mengeluarkan aura yang cukup hebat setelah mengalahkan musuh pertama. Sistem memberitahu jika trait Weapon Master sedang diaktifkan. Saat dia berhasil mengaktifkan trait Weapon Master, musuh-musuh yang lain mendatanginya. Mereka langsung menyerang menggunakan tombak. Tapi Hyun Meong berhasil menghancurkan senjata itu dengan sangat mudah. Dia juga membunuh musuhnya saat itu juga. Dia mengambil tombak musuhnya dan langsung membunuh musuh yang lain. Dia tidak percaya dia bisa menggunakan senjata yang baru dia pegang seperti profesional. Bahkan ketika musuh yang lain menyerangnya menggunakan kapak besar, dia berhasil menghindarinya dengan mudah. Dia melihat pergerakan serangan kapak itu menjadi sangat lambat. Dan dia berhasil menghindarinya lalu menyerangnya dengan pedang. Dia juga saat ini bisa melihat pola dari pedang musuh, dan saat itu dia melihat sebuah titik lemah terbuka. Dia kemudian langsung menusuknya menggunakan pedangnya. Dia mengambil kapak itu dan menebas kepalanya juga untuk memastikan musuhnya itu benar-benar mokad. Setelah membunuh orang-orang yang mengincarnya, dia kemudian berdiri memegangi kedua senjata itu dan melihat sisa musuhnya. Musuh-musuh yang tersisa di sana terlihat kebingungan. Mereka tidak menyangka jika ada explorer yang masih bisa bertarung. Mereka menyebut Hyun Meong seorang monster. Sementara saat ini, Hyun Meong sedang memperhatikan notifikasi yang memberitahu jika penguasaan senjata miliknya bertambah lebih cepat. Saat ini penguasa pedang telah naik ke level 6 dan juga penguasaan tombak naik ke level yang sama. Saat mendapatkan notifikasi itu, Hyun Meong memikirkannya dengan serius karena penguasaan tertinggi adalah level 10 dan saat ini dia sudah berada di level 6. Dengan penguasaan level 6, seharusnya dia bisa menggunakan senjata layaknya kenaik terkenal. Dia berpikir jika ini adalah kekuatan dari Hidden Trait. Dia juga berpikir kalau dia masih bertahan hidup selama ini dengan level yang sama, ini pasti adalah berkat bantuan dari Hidden Trait yang dimiliki. Tapi meskipun memiliki kehebatan seperti itu, dia masih kebingungan karena melihat masih ada sekitar 500 pasukan yang telah berkumpul untuk menyerang.
Dia berpikir jika main quest ini sudah gelo. Beberapa sebelumnya, di sebuah tempat yang belum diketahui, terlihat ada seorang wanita yang sedang duduk di singgasana. Dan di hadapan wanita itu, Desert Queen sedang berlutut menghadapnya. Wanita yang sedang duduk di kursi itu kemudian bertanya dengan tatapan yang menakutkan kepada Desert Queen. Ekspedisi ke Demon World telah gagal. Apa benar begitu, Snake Princess? Snake Princess membenarkan berita itu, dan setelah mendengar kebenarannya, wanita yang sedang duduk di kursi raja mengatakan sesuatu. Kalau sampai mereka tahu bahwa kita, kota Gurun Paisalmer, tidak turut serta dalam ekspedisi ini, para orang bodoh di benua pusat akan menyalahkan kegagalan ini pada kita. Bagaimanapun caranya, kita tak boleh membiarkan itu terjadi. Snake Princess, kamu adalah pemimpin dari Gurun Kalsman. Bunuhlah semua explorer yang menantangmu dari ekspedisi ini. Kita harus menghapus semua bukti yang dapat membuktikan bahwa Paisalmer sama sekali tidak mengirim pasukan apapun. Dan apapun yang dapat menghubungkan keterkaitan kita dengan kegagalan ekspedisi ini. Kalau kali ini hasilmu bagus, aku berjanji aku akan mengangkat kutukan itu darimu. Snake Princess bergetar ketika mendengar hadiah yang akan dia terima. Dia kemudian menerima perintah itu dengan bersemangat. Dan saat dia menerima perintahnya, wanita itu kembali mengatakan jika Snake Princess tidak boleh gagal dalam misi kali ini. Kembali ke waktu sekarang, di gurun pasir yang sama, Snake Princess bertanya kepada bawahannya yang sedang berlutut, apakah pembasmian itu sudah selesai? Orang itu terlihat ragu-ragu, lalu mengatakan jika masih ada satu budak yang bertahan. Snake Princess terkejut saat mendengar berita itu. Budak yang bertahan yang dimaksud oleh orang itu adalah Hyung Meong. Dia kini telah berhasil membunuh banyak dari musuhnya. Dan ketika dia kelelahan, tiba-tiba dia berhasil naik ke level 2. Akibatnya darah dan mana miliknya telah dipulihkan, begitu juga dengan staminanya. Hyun Meong terlihat kembali menjadi lebih segar seperti sebelumnya. Saat dia sudah mendapatkan efek dari kenaikan level, musuh-musuhnya mulai menyerang. Tapi ketika itu terjadi, mereka tiba-tiba berhenti. Mereka berhenti karena melihat kedatangan Snake Princess yang memerintahkan mereka untuk minggir. Hyung Meong juga melihat kedatangan Snake Princess yang datang ke sana mengendarai High Dragon. Dia sudah mengetahui nama sebenarnya dari Snake Princess. Namanya adalah Isabella von der Sian. Saat dia menatap Isabella, Hyun Meong bisa melihat informasinya sedikit. Isabella berada di level 8 dan dia tidak dapat meninggalkan area gurun karena kutukan status dari Desert Queen. Dan beberapa info seperti stat, talent, dan skill masih ditutupi karena kurangnya pengetahuan Hyung Meong. Hyung Meong yang melihatnya berada di level 8 terlihat kaget dan bersemangat. Dia sadar jika tidak akan bisa menang melawannya berapa kali pun mencoba. Karena level tertinggi di Pangenia adalah level 10, standar untuk memisahkan yang lemah dan yang kuat adalah level 7. Dari level 7 ke atas, perbedaan kekuatan baru akan terlihat jelas, dan jeda antara level jarang sekali dapat dibalikan. Level 8 dianggap sebagai musuh terkuat dimanapun mereka berada. Singkatnya, mereka selevel dengan bos dari organisasi terkenal. Setelah menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka, Hyung Meong merasa jika melawannya dengan kondisi seperti ini sama saja dengan bunuh diri. Tapi saat dia kembali melihat informasi milik Isabella, dia menyadari sesuatu. Wajahnya terlihat kaget dengan mata yang terbuka lebar. Dia fokus melihat kepada informasi yang mengatakan jika Isabella tidak bisa meninggalkan area ini karena kutukan dari Desert Queen. Dan saat dia menyadari hal itu, Isabella sudah turun dari tunggangannya dan mulai menghampirinya. Dia memberikan intimidasi yang kejam dan mengatakan sesuatu. Pertunjukanmu sangat menarik, tapi kamu harus mati sekarang. Isabella mengatakan hal itu sambil bersiap mengeluarkan kedua senjatanya dengan aura yang menakutkan. Hyun Meong sendiri saat ini mencoba untuk tetap tenang. Dia kembali memikirkan tentang solusinya untuk bertahan hidup. Dia teringat kembali alasan mengapa dia terus memainkan Pangenia yang mana sering dikritik sebagai game tersulit. Bahkan untuk ukuran game tersulit, dia lalu menemukan cara untuk menyelesaikan game itu. Tidak peduli masih sulit apapun itu.
Dia tersenyum dan mengaku jika dulu dia adalah orang sesat di antara orang sesat lainnya, dan kembali ke waktu sekarang saat dia sudah menemukan sebuah solusi. Isabella sudah bergerak untuk membunuhnya. Isabella yang telah melompat kemudian mulai melancarkan sebuah pedangnya untuk menusuk Hyun Meong. Saat pedang itu mulai mengincar, Hyun Meong tersenyum dan mengatakan sesuatu. "Apa kau tidak mau mematahkan kutukan dari Desert Queen?" Tepat setelah mengatakan itu, Isabella menghentikan pedangnya sebelum benar-benar mengenai tenggorokan Hyun Meong. Terlihat pedang itu hanya beberapa senti saja sebelum mengenai leher. Isabella juga terlihat sangat kesal dan ragu-ragu saat itu. Isabella kemudian mendekatkan wajahnya yang kesal dan bertanya identitas Hyun Meong. "Kamu, siapa kamu?" Hyun Meong kemudian menjawab dan menjelaskan, "Aku membaca bintang dan menuntun orang-orang kepadanya. Aku adalah Star Barrier. Aku bisa membantumu mematahkan kutukan Desert Queen agar kau bisa meninggalkan tempat ini." Setelah mendengar ucapannya tersebut, Isabella terlihat sangat terkejut. Dia juga saat ini sudah menurunkan kedua tangannya dan menundukkan pandangannya. Star Barrier yang dikatakan oleh Hyun Meong adalah kelas NPC yang harus diambil player agar bisa naik ke level tertinggi. Kelas yang hanya ada untuk para NPC. Jadi tentunya Hyun Meong bukan Star Barrier yang sebenarnya. Tapi untuk mematahkan kutukan status dari Queen's Curse, Isabella membutuhkan Blessing of the Star dari Star Barrier. Hyun Meong tahu jika Isabella ingin terbebas dari kutukan ini, dan dia pasti mendengarkan arahan darinya. Alasan mengapa Hyun Meong begitu yakin Isabella ingin terbebas dari kutukan ini sebenarnya sangat sederhana. Isabella Pondersian, dia adalah karakter buatannya. Isabella adalah karakter malang yang dia telantarkan karena dia memilih titik mulai yang salah. Saat dia sedang memikirkan itu, mereka berdua saling bertatapan di tempat itu. Queen Curse dalam pandangan player adalah alat yang digunakan untuk memastikan para player terikat di dalam map awal game. Tapi karakter player itu dibuat untuk melihat akhir dari game ini. Aslinya, mereka seharusnya berkelana keliling dunia untuk melihat akhir dari game. Tapi Hyun Meong malah meninggalkan makhluk seperti Isabella di sini, dan dia telah terikat di sini karena kutukan itu. Saat dia sedang memikirkan semuanya, Isabella tiba-tiba bertanya siapa nama Hyun Meong. Hyun Meong kemudian memasang wajah serius dan menyebutkan namanya. "Namaku Randolph." Saat dia menyebutkan namanya, sistem langsung menetapkan itu sebagai nama karakternya. Setelah mengetahui namanya, mereka berdua kembali bertatapan untuk beberapa saat. Lalu setelahnya Isabella langsung berbalik membelakangi Randolph. Tapi setelah ia berbalik, Isabella kembali menatap Randolph dan mengancamnya. "Untuk sekarang, aku akan menunda membunuhmu. Namun, kalau kamu berbohong, aku akan mencabik-cabik seluruh tubuhmu." Isabella kemudian langsung berjalan pergi dari sana meninggalkannya. Dia memerintahkan kepada bawahannya untuk mengantarkan Randolph dan memerintahkan bawahannya untuk memperlakukannya dengan perlakuan terbaik karena Randolph adalah tamu terhormat. Dan saat Isabella pergi meninggalkannya, sistem memberitahu jika main quest Survival telah selesai. Dan setelah menghitung hasilnya, sistem menyebutkan jika Randolph telah memecahkan rekor. Karena hasil yang begitu sempurna sampai hanya berbeda tipis dengan keajaiban. Dan saat hasilnya itu diumumkan, beberapa konstelasi mulai memperhatikannya. Di antaranya Constellation of Fortune dan juga Constellation of Battle. Karena kedua konstelasi itu tertarik kepadanya, Randolph mendapatkan hadiah yang terus diperbaharui. Dia saat ini mendapatkan Broken Piece of Golden Scale, Soul of High Dragon, dan Sword of Michaela. Tapi ketika dia mendapatkan hadiah-hadiah itu, karena sudah sangat kelelahan, Randolph akhirnya terjatuh pingsan. Dan saat dia sedang pingsan, sebuah notifikasi memberitahu jika total poin senilai 220 akan ditambahkan ke Hall of Fame untuk main quest. Singkat cerita, waktu pun berlalu dan malam hari pun poek. Saat ini Randolph sendiri sudah berada di sebuah kediaman. Dia sedang mandi sendirian di ruangan itu dan memperhatikan notifikasi di depannya. Dia sedang membaca deskripsi dari Soul of High Dragon dan Sword of Michaela. Dia kagum karena mendapatkan Soul of High Dragon yang terkenal hanya pernah sekali didapatkan sejak pertama kali game ini rilis. Dan dia tidak menyangka bisa mendapatkan Sword of Michaela yang merupakan item wajib di awal permainan.
Tapi dia saat ini kebingungan dengan broken piece of golden scale yang dia dapatkan juga. Tertulis di sana, broken piece of golden scale memungkinkan sinkronisasi antara dunia dengan Pangenia dan player bisa menyalakan atau mematikannya. Randolph juga dapat menggunakan di Golden Scale Shop. Tetapi saat sedang memperhatikan deskripsi tersebut dengan serius, dia terkejut karena pintu tiba-tiba terbuka. Terlihat ada 3 pelayan wanita yang datang ke sana. Dan saat pintu itu terbuka, pelayan itu bertanya apakah Randolph ingin dimandikan oleh mereka. Randolph lalu meminta mereka untuk membersihkan kakinya saja. Para pelayan itu langsung menerima perintahnya dan membersihkan kaki Randolph. Randolph sendiri saat ini langsung tahu jika mereka datang untuk mengujinya. Mereka adalah pembantu mandi Isabella, dan jika Randolph menunjukkan reaksi apapun saat dimandikan oleh mereka, Isabella pasti akan mencurigainya. Karena Star Barrier tidak bereaksi dengan keinginan seksual, dia kemudian menutup matanya dan mencoba menenangkan diri. Tetapi saat dia membuka matanya kembali, dia langsung melihat sebuah pemandangan yang indah, dan saat itu juga dia mulai terbangun. Karena merasa terlalu bersemangat, dia langsung membuka status window untuk mengalihkan perhatiannya. Dia lalu fokus melihat tentang informasi yang disediakan, dan dia melihat pemberitahuan yang mengatakan semakin dekatnya breakdown Pangenia, perbatasan antara Pangenia dan kenyataan akan hancur. Dan saat breakdown mencapai 10%, retakan pertama kali terjadi. Tapi saat dia sedang fokus memperhatikan tentang pemberitahuan itu, muncul sebuah notifikasi lagi yang memberitahu jika hal OPEM telah terbuka. Terlihat di sana beberapa nama berada dalam urutan peringkat, dan Randolph menempati posisi pertama dengan nilai 220 poin. Sistem juga memberitahu karena Randolph telah diberikan peringkat di survival, dia telah membuka fitur logout. Sistem juga memintanya untuk berhati-hati karena karakter Randolph akan berada dalam posisi rentan selama logout. Randolph sangat terkejut ketika mendapatkan pilihan logout. Dia juga kaget ketika melihat nama Gracia dan I Love You Man Cocolet, karena mereka adalah orang-orang yang bermain game bersamanya. Tadinya dia penasaran apakah mereka berhenti memainkan game ini karena menghilang tiba-tiba. Tapi ternyata selama ini mereka berdua juga dipanggil ke dalam game ini sama sepertinya. Randolph kemudian matanya terbuka lebar. Dia benar-benar tertarik dengan fitur logout. Dia senang karena bisa pergi dari game sialan ini. Setelah mendapatkan fitur itu, Randolph dengan segera memerintahkan para pelayan untuk berhenti sekarang juga. Dia berkata kepada mereka jika sekarang waktunya untuk berkomunikasi dengan para bintang. Namun para pelayan wanita itu menolak karena mereka mendapatkan perintah dari Isabella. Randolph kemudian memasang wajah yang serius dan memarahi mereka. Kalau aku tidak berkomunikasi dengan para bintang sekarang, aku akan kehilangan semua kekuatanku. Cobalah tanyalah pada beliau apa benar dia menginginkan hal itu. Salah satu pelayan wanita kemudian mendengar penjelasannya. Randolph kemudian meminta mereka untuk memberitahu Isabella jika dia akan menemuinya begitu selesai berkomunikasi dengan para bintang. Dan akhirnya setelah mendapatkan penjelasan yang cukup jelas, para pelayan wanita pergi menutup pintunya. Randolph merasa lega saat para pelayan wanita itu percaya dengan alasannya. Dia kemudian langsung turun dari bak mandi dan memunculkan fitur logout. Lalu tanpa ragu, dia langsung menekan tombol tersebut. Dan setelah dia melakukannya, proses logout langsung dimulai. Saat proses itu sedang dimulai, sistem memberitahu jika tubuh karakternya disimpan di tempat yang aman. Dan mengatakan jika karakter di dalam game ini mati, Myun Hyung juga akan mati di kehidupan nyata. Saat dia sedang dalam proses logout, saat ini di dunia nyata kekacauan sedang terjadi. Dan ternyata di antara kekacauan itu ada monster yang muncul yang merusak kota. Hyun Myung juga mendapatkan pemberitahuan bencana darurat pada ponselnya. Dan karena mendapatkan pemberitahuan, dia langsung memeriksa keluar jendela. Dan terkejut saat menyadari ada monster di depan rumahnya. Tapi saat ia sedang memperhatikan monster itu dari sana, monster tersebut membuka mulutnya dan meraung keras. Hyun Myung yang terkejut kemudian terjatuh ke lantai. Dia bertanya-tanya kenapa ada monster Pangenia di dunia nyata. Dia juga kaget karena melihat ada broken piece of golden scale di sampingnya. Saat ini di depan layar monitor, Hyun Myung merasa telah bermimpi yang sangat nyata. Tapi dia langsung tersadarkan saat melihat sebuah kantong dan kepingan emas di sampingnya.
Dia lalu mengambil kepingan emas itu dan terkejut jika semua mimpinya itu ternyata adalah kenyataan. Dan untuk memeriksanya, dia buru-buru langsung melihat layar monitor untuk mengecek apakah gamenya masih berjalan. Tapi saat dia melihatnya, ternyata game itu sudah tidak ada. Bahkan itu meminta Hyun Myung untuk menghubungi customer support. Hyun Myung langsung melihat web game yang menghilang begitu saja. Dan ketika dia sedang bertanya-tanya tentang hal itu, dia terkejut ketika mendengar ada seseorang yang berteriak meminta tolong. Mereka meminta tolong untuk diselamatkan dari monster yang mengejar mereka. Saat ini di kota yang sedang kacau, monster-monster sedang memangsa para manusia dan sudah ada beberapa yang tewas karena monster itu. Para petugas keamanan sedang berusaha mengalahkan monster sekuat tenaga mereka, meminta bantuan kepada pusat keamanan dan mengatakan ada monster aneh yang muncul. Hyun Myung yang melihatnya dari jendela langsung tahu jika mereka adalah monster dari Pangenia. Dia kembali duduk di ranjang dan memikirkannya. Dia lalu kembali teringat tentang notifikasi yang memberitahu batas antara dunia nyata dan Pangenia hancur. Tapi saat dia sedang memperhatikan dan bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan, dia merasakan sebuah getaran. Dia tidak sengaja menyentuh Broken Fish of Golden Scale. Dia lalu berpikir, jika monster dari dalam game bergerak bebas dalam dunia nyata, item yang dia dapatkan dari dalam game juga bisa digunakan di sini. Hyun Myung langsung berlari dan mengambil kantong miliknya. Dia dengan segera langsung membuka kantong itu dan beberapa item di dalamnya langsung keluar. Michaela Sword dan High Dragon Soul. Tapi setelah kedua item itu keluar, Hyun Myung kebingungan untuk menggunakannya karena jika di dalam game dia hanya perlu klik 2 kali pada mouse. Dia kemudian teringat tentang deskripsi cara menggunakan Broken Piece of Golden Scale yang bisa dinyalakan dan dimatikan. Hyun Myung kemudian mencoba berteriak dan memikirkan untuk mengaktifkan Broken Piece of Golden Scale. Saat dia memikirkan hal itu, terlihat satu sosok bayangan malaikat di belakangnya dan pecahan emas itu juga ikut bercahaya. Dan setelah itu, pemberitahuan muncul mengatakan jika sinkronisasi dengan Randop telah selesai dan sisa waktu Broken Fish of Golden Scale adalah 24 jam. Sementara di luar kota, kekacauan semakin menjadi. Di antara reruntuhan kota, ada seorang ibu yang sedang berlari menyelamatkan anaknya. Tapi ketika mereka sedang berlari untuk menyelamatkan diri, tiba-tiba puing-puing gedung terbang ke arah mereka. Ibu itu melemparkan anak perempuannya menjauh darinya. Dia berhasil membuat anaknya selamat, namun ibu itu tertimpa puing-puing. Anak perempuannya kemudian mencoba untuk menyelamatkannya dan menyingkirkan puing-puing yang menindih ibunya. Kebetulan saja di tempat kejadian itu, ada seorang wanita muda yang berlari dan mencoba menyelamatkannya. Tetapi ketika dia sampai di sana, ibu itu hanya meminta kepada wanita muda untuk menyelamatkan anak perempuannya. Wanita yang memakai seragam kantor itu kemudian langsung menggendong anak perempuannya. Tapi saat dia baru saja menggendong anaknya, tiba-tiba saja seekor monster muncul untuk menyergap mereka. Wanita muda itu pasrah saat monster itu membuka mulutnya dan mencoba melahapnya. Dia berpikir jika ini adalah cara dia mati di dunia ini. Tapi saat dia sudah pasrah begitu, sebuah serangan datang menghabisi monster saat itu. Dan ternyata itu adalah Randop. Dia langsung membunuh monster yang tersisa di sekitar tempat tersebut. Saat kembali membuka matanya, wanita muda yang menggendong anak kecil itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka dia selamat dari keadaan yang membahayakan. Dia juga melihat Randop berdiri di depannya dengan gagah berani. Saat dia sedang memperhatikannya, ada monster lain yang datang dari belakang Randop. Wanita itu mencoba untuk mengingatkannya, tapi saat dia berteriak seperti itu, tiba-tiba saja High Dragon muncul di belakang Randop dan memangsa monster belalang itu. Wanita muda itu membuka matanya lebar-lebar, melihat makhluk yang baru saja dia temui pertama kali dalam hidupnya. Dia melihat naga berkepala 9 berdiri di belakang Randop. Saat wanita itu sedang kebingungan, Randop langsung menaiki High Dragon dan berbicara kepada wanita muda agar tetap tenang. Wanita muda itu terlihat sangat kebingungan. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi saat ini. Dan saat dia sedang memikirkan itu, anak kecil yang berada di bangkuannya berlari menuju ibunya. Dia kemudian kembali melihat ke arah Randop, dan saat ini Randop sedang membasmi monster belalang yang tersisa dengan pedangnya. Monster muncul secara serentak di seluruh dunia. Mereka langsung membunuh manusia dan menghancurkan peradaban manusia.
Bukan hanya monster saja yang muncul, ada para warrior yang bisa mengalahkan monster. Mereka kebal peluru, dan itu bukan hal yang menyakitkan. Di salah satu tempat, para warrior yang telah mengalahkan monster yang berdatangan mengangkat pedangnya dan mengatakan jika mereka semua akan melindungi umat manusia. Sementara itu di tempat yang lain, ada seseorang yang sedang menonton berita tersebut dari layar HP. Dia mengatakan jika para warrior itu bodoh karena menyia-nyiakan Broken Fist of Golden Scale. Orang yang sedang memegang kepingan timbangan emas itu adalah player yang bernama Slaughter. Dia saat ini sudah tahu bahwa dunia nyata dan Pangenia mulai menyatu. Dan seiring berjalannya waktu, Pangenia dan dunia nyata akan jadi satu. Dan di era kekacauan itu, semua orang adalah kompetitor. Orang yang mendapatkan banyak fragmen dan kekuatan akan menjadi tokoh utama di era itu. Peringkat yang tidak pernah berubah selama 2 tahun juga telah diperbaharui. Dia berpikir poin yang dimiliki player nomor 1 itu tidak masuk akal. Dia memiliki kesimpulan jika Randolph adalah orang yang sama dengan player yang memiliki nama Phantom sebelumnya. Phantom juga dikenal sebagai Ghost karena tidak ada yang tahu namanya. Semua orang menyebutnya dengan 2 panggilan. Dia adalah orang pertama yang membentuk ekspedisi NPC yang disebut Demon World Expedition, satu-satunya yang dapat dicapai tepat sebelum game berakhir. Meski itu berakhir dengan kegagalan penuh, tidak dilakukan lagi, dia memang player nomor 1 Pangenia. Slaughter berpikir jika Phantom telah dipanggil ke Pangenia setelah ekspedisi itu gagal. Dia tahu meski tampilan dan equipment menghilang, talent dari karakter sebelumnya masih ada. Dia tersenyum saat menyadari kemungkinan itu.